Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Pada konten sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana mengembangkan materi himpunan berbasis kepada suratul Fatihah. Selanjutnya pada konten ini saya akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana ketika kita ingin mengembangkan materi yang lain, dalam hal ini materi relasi dan fungsi tetap berbasis kepada suratul Fatihah. Kalau himpunan dapat kita kembangkan dari suratul Fatihah, tentunya materi relasi dan fungsi dapat kita kembangkan juga dari suratul Fatihah. Karena basis dasar untuk membahas relasi dan fungsi itu adalah himpunan. Karena relasi itu secara matematik didefinisikan sebagai subset dari perkalian Kartesius dua himpunan. Jadi basis dasar untuk membicarakan relasi dan fungsi adalah himpunan. Pada kesempatan ini, bagaimana caranya kalau kita ingin mengembangkan materi relasi dan fungsi tetap hanya berdasar kepada suratul Fatihah? Baik, saya akan mencoba memberikan ide sebagaimana berikut. Seperti pada konten sebelumnya, dalam hal ini saya mengikuti pendapat bahwa suratul Fatihah itu memuat 7 ayat dan ayat pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ayat pertama. Baru ayat kedua adalah Alhamdulillahirrahmanirrahim, ayat ketiga adalah Ar-Rahmanirrahim, dan seterusnya sampai ayat yang ketujuh. Baik, misalkan begini, ketika kita akan mencoba mengembangkan materi relasi ataupun fungsi dari suratul Fatihah. Misalkan kita membuat himpunan A itu adalah nomor urut ayat suratul Fatihah, sehingga himpunan A itu memuat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi itu himpunan A. Yang kedua, himpunan B itu adalah himpunan banyak huruf pada masing-masing ayat. Jadi sekali lagi, himpunan B itu adalah banyaknya huruf pada masing-masing ayat di surah Al-Fatihah. Baik, kalau kita mencermati suratul Fatihah mulai dari ayat pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim, maka akan kita dapati bahwa ayat pertama itu memuat 19 huruf. Kemudian ayat kedua memuat 17 huruf, ayat ketiga memuat 12 huruf, ayat keempat memuat 11 huruf, ayat kelima memuat 19 huruf, ayat ke-6 memuat 18 huruf, dan ayat ke-7 memuat 43 huruf. Jadi himpunan B akan memuat 19, 17, 12, 11, 18, 43. Jadi kita sudah memperoleh dua himpunan. Himpunan A itu adalah nomor urut ayat pada surah Al-Fatihah, berarti himpunan 1 sampai 7, dan himpunan B itu adalah himpunan banyak huruf pada masing-masing ayat di surah Al-Fatihah. Nah, setelah ada dua himpunan begini, maka kita dapat membuat relasi sebagaimana berikut, bahwa relasinya adalah memuat banyaknya huruf atau banyak huruf yang dimuat. Jadi relasinya berbunyi banyak huruf yang dimuat. Ya, maka kita akan dapat memasangkan 1 itu dipasangkan ke 19, 2 itu dipasangkan ke 17, 3 itu dipasangkan ke 12, 4 dipasangkan ke 11, 5 dipasangkan ke 19. Jadi 1 dan 5 itu sama-sama pasangannya 19.
6 dipasangkan ke 14, kemudian 7 dipasangkan ke 43. Ini pemasangan pertama. Jadi kita memasangkan nomor urut ayat dengan banyaknya huruf pada ayat tersebut. Ini cara pertama ketika kita akan mengenalkan relasi ataupun fungsi berbasis kepada surah Al-Fatihah. Nah, yang kedua, cara memasangkannya adalah boleh saja kita menyebut himpunan A itu adalah ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 sampai ayat 7. Jadi kita tidak menyebut nomor urutnya, tetapi langsung menyebut ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7. Itu himpunan A. Kemudian himpunan B itu adalah banyak kata di masing-masing ayat. Nah, jadi himpunan B itu memuat bilangan yang merupakan banyak kata pada masing-masing ayat. Dengan demikian maka kita periksa, kita lihat ayat pertama suratul Fatihah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, itu memuat 4 kata, yaitu Bismi, kemudian Allah, kemudian Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim. Jadi ayat 1 memuat 4 kata. Kemudian ayat kedua Alhamdulillahi Rabbil Alamin juga memuat 4 kata. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim berarti memuat 2 kata. Ayat ketiga memuat 2 kata. Maliki Yaumiddin berarti memuat 3 kata. Demikian selanjutnya sampai ayat ke-7. Maka selanjutnya dari himpunan A yang berisi himpunan atau berisi anggota ayat 1, ayat 2, ayat 3, kemudian B itu berisi bilangan yang menyatakan banyak kata pada masing-masing ayat, maka relasinya dapat kita sebut sebagai banyak kata yang dimuat. Nah, maka ayat 1 akan kita pasangkan dengan 4. Ayat 2 kita pasangkan dengan 4. Ayat 3 kita pasangkan dengan 2. Oh ya, Ar-Rahmanir-Rahim itu 2 kata. Ar-Rahmanir-Rahim 2 kata. Maka ayat 3 kita pasangkan dengan 2. Kemudian ayat 4 Maliki Yaumiddin itu 3 kata, berarti ayat 4 kita pasangkan dengan 3. Demikian selanjutnya, berarti kita dapat merelasikan dari himpunan A dengan himpunan B, gitu kan. Kalau kemudian himpunan B itu kita perluas tidak berkaitan dengan tidak sekedar langsung berisi anggota-anggota berupa banyaknya huruf atau banyak kata, kita dapat saja mengatakan B itu seumpama himpunan bilangan asli mulai 1 sampai 20, seumpama gitu. Jadi himpunan bilangan asli mulai dari 1 sampai 20. Kemudian A itu himpunan nomor urut ayat dari suratul Fatihah. Nah, maka kita memasangkannya di himpunan B itu tidak hanya langsung bilangan-bilangan yang menyatakan banyaknya huruf atau banyak kata, tetapi kita memilih nanti dengan relasi yang sama, maka kita peroleh relasi yang tidak membuat himpunan B itu punya pasangan semua. Nah, tidak membuat himpunan B mempunyai pasangan semua. Nah, dengan demikian maka kita dapat mengembangkan relasi dan materi fungsi tetap berbasis kepada suratul Fatihah. Nah, tadi sudah saya ada 2 variasi, yaitu bisa saja himpunan kedua itu bilangan yang menyatakan banyak huruf, bisa juga himpunan B itu himpunan yang memuat bilangan yang menyatakan banyak kata pada masing-masing ayat, atau himpunan B itu adalah himpunan yang menyatakan banyak huruf berbeda pada masing-masing ayat. Nah, ini kalau yang pertama tadi adalah himpunan yang menyatakan banyak huruf pada masing-masing ayat. Nah, dengan demikian ini merupakan ide dasar bagaimana mengembangkan
materi relasi atau fungsi tetap berbasis kepada suratul Fatihah. Sobat-sobat sekalian, tentunya masih dapat berkreasi untuk memasangkan antara himpunan A yang diambil dari suratul Fatihah dan himpunan B yang juga diambil dari suratul Fatihah. Dapat juga misalnya himpunan A itu tetap nomor urut ayat, kemudian himpunan B itu adalah banyaknya huruf idhar, atau himpunan B itu banyaknya huruf idgham, atau himpunan B itu banyaknya huruf ikhfa pada masing-masing ayat di suratul Fatihah. Selamat berkreasi, semoga materi yang sederhana ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.